Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Limnologi. Kali ini kami akan menampilkan video mengenai kualitas dan pencemaran air. Stay for watching. Perairan yang kami ambil sebagai contoh adalah Sungai Seripah, atau masyarakat Koba sering menyebutnya Aik Seripah. Nah, Sungai Seripah ini terletak di Desa Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana sih aktivitas di Sungai Seripah? Nah, Sungai Seripah biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan rumah tangga, seperti mencuci baju, mencuci piring, dan mandi. Selain itu, Sungai Seripah juga memiliki berbagai jenis ikan yang hidup di dalamnya, seperti ikan baung, ikan gabus, ikan lele, ikan bulan, udang-udangan kecil, dan ikan-ikan kecil lainnya. Sehingga sering dimanfaatkan oleh warga untuk memancing di sore hari. Sayangnya, saat kami mendokumentasikan Sungai Seripah, kami belum menemukan aktivitas memancing ikan. Tetapi, kami menemukan kegiatan masyarakat Desa Koba yang sedang mencuci timah hitam di Sungai Seripah. Pencemaran Sungai Seripah. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui pencemaran air di Sungai Seripah, kita harus tahu apa itu pencemaran air. Pencemaran air adalah kontaminasi pada badan perairan yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa indikasi bahwa suatu perairan tersebut sudah tercemar. Yang pertama, adanya substansi berbahaya seperti zat-zat kimia atau mikroorganisme yang mengkontaminasi badan perairan. Kemudian yang kedua, menurunnya kualitas air. Pencemaran dapat disebabkan oleh dua sumber. Di antaranya ada non-point source dan point source. Non-point source biasanya berasal dari area rumah tangga, pertanian, dan peternakan. Jika terjadi pencemaran non-point source ini, akan sangat sulit ditemukan dari mana sumber pencemarannya secara spesifik. Misalnya, jika pencemaran dari rumah tangga, kita tidak tahu dari rumah mana yang mencemari perairan tersebut. Sedangkan point source, sumber pencemarannya secara langsung dapat kita ketahui. Misalnya, pencemaran dari pabrik industri yang pipa pembuangan limbahnya langsung mengarah ke perairan. Kira-kira apa saja sih penyebab dari pencemaran air ini? Berdasarkan penyebabnya, pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa hal. Nah, diantaranya yang pertama itu ada bahan patogen berupa bakteri dan virus. Yang kedua, bahan kimia organik berupa pestisida, herbisida, minyak, dan deterjen. Kemudian yang ketiga, itu ada bahan kimia anorganik berupa asam dan logam beracun. Kemudian yang keempat ada kekurangan oksigen, yang kelima endapan atau sedimentasi, dan yang keenam ada polusi suhu, yaitu naik atau turunnya suhu secara tiba-tiba. Air Sungai Seripah memiliki warna kecoklatan. Hal ini disebabkan oleh tepian dan dasar sungai yang masih berupa tanah. Aktivitas di Sungai Seripah didominasi oleh kegiatan rumah tangga. Hal ini menyebabkan adanya pencemaran berupa plastik yang banyak tertumpuk di pinggiran sungai, dan adanya kegiatan mencuci yang menyebabkan pencemaran akibat deterjen yang digunakan. Selain dari deterjen dan sampah plastik, Sungai Seripah juga terancam pencemaran dengan aktivitas warga mencuci timah hitam. Timah hitam merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya dan beracun. Lalu, bagaimana dengan dampak pencemaran? Nah,
Dengan warna air yang kecoklatan pada Sungai Seripah ini, sudah dipastikan bahwa air ini tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan pencemaran berupa deterjen dan logam berat berupa timah hitam, air Sungai Seripah memiliki potensi berbahaya bagi kesehatan. Apabila perairan yang tercemar oleh deterjen dan logam berat tersebut digunakan untuk mandi, mungkin dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker kulit dan alergi. Sedangkan apabila tidak sengaja terkonsumsi, dapat menimbulkan masalah pencernaan. Logam berat seperti timah hitam, jika terakumulasi dalam darah, dapat menimbulkan masalah pada jantung, tekanan darah tinggi, bahkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Nah, teman-teman, bagaimana sungai yang ada di daerah kalian? Ini hanya merupakan salah satu contohnya ya. Dari sini, kita dapat sama-sama belajar untuk lebih mencintai lingkungan kita. Maka dari itu, kita harus peduli dan menjaga lingkungan sekitar kita. Mulai dari hal-hal kecil, diantaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di lingkungan sekitar maupun di sungai atau sumber lainnya. Mengelola sampah dengan baik dan benar, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, menanam pohon, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, dan masih banyak lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, demikianlah video kami mengenai kualitas dan pencemaran Sungai Seripah. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat.